Nama saya Muhammad Fengki Firdaus dengan NIM 1814267. Izinkanlah saya untuk mendeskripsikan terkait tentang laporan neraca dari BCA Syariah. Yang harus kita ketahui pertama yaitu terkait tentang laporan neraca. Apa sih laporan neraca? Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menyediakan tentang aset liability. Nah, dalam aset liability terdapat aktiva dan pasiva. Apa sih aktiva? Aktiva adalah harta tetap dari suatu badan usaha, dan pasiva adalah segala kekayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungan kepada pihak lain, yang terdiri atas liability dan ekuitas. Lalu saya akan mendeskripsikan terkait tentang laporan keuangan dari BCA Syariah. Yang pertama yaitu pada laporan Bank Sentral Asia Syariah pada periode 31 Desember 2019 terlihat total aset sebesar 8.634.374 rupiah. Lalu kemudian total liability sebesar 6.306.081 rupiah, dan total ekuitasnya sebesar 2.328.293 rupiah, yang jika dijumlahkan total aktiva dan pasiva itu sama, yaitu 8.634.374 rupiah. Dan hal ini menunjukkan bahwa laporan Bank Sentral Asia Syariah periode 31 Desember 2019 itu sama atau balance. Yang kedua yaitu pada laporan Bank Sentral Asia Syariah pada periode 31 Desember 2020 terlihat total aset sebesar 9.720.254 rupiah. Kemudian total liability sebesar 6.968.111 rupiah, dan total ekuitas sebesar 2.742.143.003 rupiah, yang jika dijumlahkan total aktiva dan pasiva itu sama, yaitu 9.720.254 rupiah. Dan hal ini menunjukkan bahwa laporan Bank Sentral Asia Syariah periode 31 Desember itu sama atau balance. Lalu yang terakhir yaitu bisa kita lihat adanya peningkatan total aset, bahwa total likuiditas dan total liquidity yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dan itu terjadi karena Bank BCA Syariah ingin menambah sumber dana dan pemasukan, karena aspek pendanaan merupakan hal yang terpenting dalam operasional bank, sehingga yang telah didapatkan akan dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Sekian terkait tentang pendeskripsian laporan keuangan dari BCA Syariah. Terima kasih. Baiklah, nama saya Muhammad Ilham Al-Munawir, NIM 1814272, yang akan mendeskripsikan lanjutan dari saudara Pinky, yakni saya akan mendeskripsikan bagian laporan laba rugi yang terdapat pada Bank BCA Syariah periode 2019-2020. Nah, laporan laba rugi atau disebut juga dengan pernyataan operasi atau pernyataan pendapatan, beban, laba dan rugi. Dan pernyataan laba sendiri itu merupakan laporan keuangan hasil operasi perusahaan yang menghasilkan suatu laba bersih. Laporan laba rugi ini merupakan laporan arus berbeda dengan neraca. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban dalam periode akuntansi tertentu yang kemudian harus dibandingkan dengan tujuan anggaran. Adapun di dalam laporan laba rugi pada Bank BCA Syariah itu terdapat penyaluran dana yang kemudian dikurangi dengan bagi hasil untuk pemilik dana investasi, yakni sebesar 324.590 rupiah pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 402.810 rupiah. Dalam laporan laba rugi pada Bank BCA Syariah
itu terdapat beban operasional yakni pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp239.073 dan beban non operasionalnya yaitu sebesar 2.220. Sedangkan beban operasional yang terdapat pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu mengalami penaikan sebesar Rp306.370 dan non operasionalnya yaitu sebesar 3.835. Sehingga dari pendapatan tersebut yang kemudian dikurangi dengan beban menghasilkan laba rugi sebelum pajak yakni sebesar Rp83.296 yakni pada tanggal 31 Desember 2019 dan sebesar Rp92.604 pada Desember 2020 yang artinya itu mengalami kenaikan sebesar Rp9.308. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya laporan laba rugi pada Bank BCA Syariah yaitu memiliki kenaikan pada tahun 2019 sampai 2020 dengan selisihnya yaitu Rp27.452. Oleh teman-teman saya, di sini saya akan menjelaskan perbandingannya di tahun 2019 dan 2020 sampai 2020. Berdasarkan laporan Bank Sentral Asia Syariah di tahun 2019 sampai 2020, yaitu laporan neraca aset atau liability pada tahun tersebut itu mengalami kenaikan. Artinya total aset atau liability di tahun 2020 itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu total aset atau liability-nya lebih kecil atau lebih turun dibandingkan tahun 2020. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan di tahun 2020 ini bank itu sedang mengalami keadaan yang sangat sehat dibandingkan di tahun 2019. Oleh karena itu, laporan laba ruginya yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Asia Syariah di tahun 2019 sampai tahun 2020 per 31 Desember itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sangat bagus, dan juga dapat disimpulkan bahwasanya di tahun 2020 itu total aset dan liability-nya itu lebih besar dibandingkan tahun 2019. Jadi di tahun 2020 ini Bank Sentral Asia Syariah ini lebih gede liability-nya dibandingkan tahun 2019 atau tahun lalunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.